Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam geografi. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Ini materi untuk bab yang ketiga, kelas 11 di semester ganjil. Kita lanjutkan. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah mampu menjelaskan pengertian sumber daya alam. Yang kedua, mampu menyebutkan klasifikasi sumber daya alam. Coba diperhatikan. Indonesia memiliki deretan pegunungan yang sangat indah. Juga mempunyai kawasan hutan yang mana ekosistemnya tempat flora dan fauna di dalamnya. Belum lagi tanah yang subur dengan beragam jenis pertaniannya. Untuk potensi laut dan pantai, kemudian keindahan dan keanekaragaman hayati yang ada di dasar laut juga begitu menggoda. Nah, ternyata Indonesia kaya akan sumber daya alam kalau begitu. Lantas, yang jadi pertanyaan, apa sih sumber daya alam itu? Nah, dalam kesempatan ini kita akan pelajari itu. Sumber daya alam berdasarkan pengertiannya yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kemudian, apa saja klasifikasi dari SDA atau sumber daya alam? Kita nanti bahas ada 4 macam. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Yang kedua, berdasarkan jenisnya. Yang ketiga, berdasarkan pembentukannya. Dan yang terakhir, berdasarkan lokasi atau letaknya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, berdasarkan sifatnya terlebih dahulu. Ada 2 macam. Yang pertama, SDA dapat diperbarui. SDA ini tidak akan pernah habis karena alam mampu menyediakan dalam waktu yang lebih cepat. Contohnya, ya, sinar matahari, udara, tumbuhan, hewan. Yang kedua, SDA yang tidak dapat diperbarui. Artinya, jumlahnya terbatas, sehingga untuk pembentukannya sendiri butuh waktu yang lebih lama. Contohnya bahan tambang. Kemudian berdasarkan jenisnya sekarang. Yang pertama, SDA hayati atau biotik. SDA ini berasal dari makhluk hidup yang terdiri dari hewan dan tumbuhan. Contohnya, ya, peternakan sapi, peternakan kambing, nah itu termasuk SDA hayati. Yang kedua, SDA non-hayati atau abiotik. SDA ini berasal dari benda mati. Banyak di sekitar kita. Contohnya tanah, air, sinar matahari, ataupun udara. Kita lanjut ke yang ketiga berdasarkan pembentukannya. Nanti kita bagi jadi 4. Yang pertama, SDA materi. SDA ini berupa benda mati yang didapat dari alam, tapi bisa juga diproses secara pengolahan atau proses penambangan. Contohnya adalah bahan tambang. Yang kedua, SDA energi. Apa itu? SDA ini dapat menghasilkan energi yang nanti dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan memberikan fungsi bagi manusia, seperti minyak bumi, batu bara, sinar matahari. Nah, itu semua berupa SDA yang dapat menghasilkan energi. Ini contoh dari SDA energi, yaitu batu bara. Yang ketiga, SDA ruang. SDA ini berupa ruang atau tempat di mana digunakan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya dataran rendah, pantai, dataran tinggi. Nah, ini bisa untuk tempat tinggal dan bisa untuk sebagai mata pencaharian. Ya. Kita lanjut ke yang keempat, masih tentang pembentukan, yaitu SDA waktu. SDA ini keberadaannya terikat oleh waktu atau bisa juga musim. Contohnya, air di mana ketika musim penghujan itu sangat melimpah, bahkan sampai banjir. Tapi ketika musim kemarau, susah untuk mendapatkan air, terutama di daerah yang mengalami kekeringan.
Maka salah satunya adalah dicarikan bendungan atau dibuatlah bendungan. Sekarang berdasarkan lokasi atau letak, ada dua langsung ya, yaitu SDA akuatik dan SDA terestrial. Kalau akuatik, itu SDA-nya dijumpai di daerah perairan. Contoh ikan, contoh rumput laut, udang, hasil laut atau hasil ikan dari perairan. Yang kedua SDA terestrial. SDA ini dijumpai di daerah daratan. Ya, contohnya bisa hasil hutan atau bisa bahan tambang. Baik, untuk kesempatan kali ini tentang pengertian dan klasifikasi SDA cukup. Kita lanjutkan pekan depan, tetapi yang belum subscribe dan like, silahkan subscribe dan like dulu, karena pekan depan masih tentang SDA. Kita lanjutkan yang pertama tentang potensinya dan tentang persebaran SDA di Indonesia. Terima kasih. Salam geografi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.